Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar agroindustri dengan pokok bahasan alat dan mesin agroindustri. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang alat dan mesin dalam proses agroindustri dari hulu ke hilir. Penggunaan alat dan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Pada hakikatnya, penggunaan alat dan mesin di bidang pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi tersebut dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Dengan demikian, mekanisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat, dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsistem menjadi tipe pertanian perusahaan, serta mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Secara historis, kemajuan mekanisasi pertanian disebabkan oleh bidang industri. Keadaan seperti ini misalnya terjadi di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Contoh yang paling nyata terjadi selama Perang Dunia I dan II, di mana tenaga kerja di pedesaan sangat berkurang sehingga tingkat upah tenaga kerja menjadi sangat tinggi. Di lain sisi, tingkat produksi harus tetap dipertahankan, sehingga penggunaan alat dan mesin pertanian merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Subsektor agrikultural biasanya akan mencakup pada beberapa bidang, diantaranya yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam materi ini, alat dan mesin yang akan dibahas cenderung tentang alat dan mesin yang digunakan pada bidang pertanian. Sebelum memasuki jenis-jenis alat dan mesin yang digunakan dalam sektor agrikultural, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari alat dan mesin. Secara umum, menurut tinjauan input dan outputnya, setiap konstruksi yang bekerja secara spesifik yang mengubah suatu input menjadi output yang berbeda, maka disebut sebagai mesin. Contohnya, mesin gilingan padi. Mesin ini akan mengubah padi menjadi beras. Contoh lainnya, mesin pengering. Mesin ini akan mengubah bahan basah menjadi bahan kering. Sedangkan menurut pandangan keteknikan, mesin adalah suatu bangun kompleks tersusun dari bagian-bagian yang saling menopang dan menghasilkan suatu fungsi kerja tertentu. Dari pengertian tersebut, meliputi semua alat bantu mekanik yang konstruksinya kompleks dan mampu menghasilkan suatu kerja spesifik. Namun, untuk keperluan bahasan pada mata kuliah ini, kami akan menggunakan pengertian yang sedikit berbeda penekanannya, yaitu mesin dan peralatan adalah setiap alat bantu mekanik yang dipakai oleh manusia untuk melakukan apa saja,
Sedangkan perbedaan alat dan mesin adalah mengenai tingkat kesederhanaan susunannya, di mana alat adalah alat bantu mekanik yang sederhana, sedangkan mesin adalah alat bantu mekanik yang susunannya lebih kompleks. Untuk batasan tersebut, salah satu kriteria yang bisa dipakai yaitu adanya transmisi gerak pada alat tersebut. Pada mesin, bagian fungsionalnya tidak digerakkan secara langsung. Sedangkan pada alat, bagian fungsionalnya dapat langsung digerakkan oleh penggunanya. Contohnya, alat palu dapat dipegang dan dipukulkan langsung oleh penggunanya. Ruang lingkup mekanisasi pertanian juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian. Ada yang mengartikan bahwa saat ini teknologi mekanisasi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu tentang budidaya pertanian, sampai dengan pasca panen, bukan hanya teknologi yang didasarkan pada energi mekanis, tetapi sudah mulai menggunakan teknologi elektronika atau sensor, nuklir, image processing, bahkan sampai teknologi robotik. Penggunaan mesin sudah mencakup baik untuk proses produksi, pemanenan, penanganan, maupun pengolahan hasil pertanian. Secara umum, saya akan mengelompokkan alat dan mesin agroindustri yang digunakan dari hulu ke hilir menjadi dua, yaitu alat dan mesin budidaya pertanian dan alat dan mesin pasca panen. Sedangkan secara khusus akan dibagi menjadi 5. Yang pertama, mesin budidaya pertanian. Yang kedua, mesin pengolah tanah. Yang ketiga, alat dan mesin penanam serta perawatan tanaman. Yang keempat, alat dan mesin pemanenan. Dan yang terakhir, mesin pengolahan hasil pertanian. Alat dan mesin agroindustri yang pertama yang akan saya bahas yaitu mesin budidaya pertanian. Kemajuan teknologi telah menggerakkan penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern untuk mempercepat proses pengolahan produksi pertanian. Salah satu alat yang paling sering digunakan yaitu traktor. Traktor merupakan sebuah kendaraan alat berat yang biasa digunakan untuk membantu pekerjaan dalam bidang pertanian dan konstruksi. Dalam bidang pertanian, traktor biasanya digandengkan dengan alat-alat pertanian lainnya seperti alat pengolahan tanah. Keberadaan traktor saat ini telah menggantikan fungsi hewan sebagai tenaga penggerak dalam pengolahan tanah. Traktor pada awalnya menggunakan mesin uap. Lalu pada awal abad ke-20, mesin pembakaran dalam menjadi pilihan utama sumber tenaga traktor. Antara tahun 1900 hingga 1960, bensin menjadi bahan bakar utama, dan minyak tanah serta etanol sebagai alternatif bahan bakar. Dieselisasi mencapai puncaknya pada tahun 1960 dan traktor pertanian modern umumnya menggunakan mesin diesel yang memiliki output power antara 18 hingga 575 tenaga kuda atau berkisar 15 hingga 480 kW. Konstruksi utama traktor ditampilkan pada gambar ini dengan bagian-bagian. Yang pertama, mesin sebagai sumber penggerak. Yang kedua, transmisi daya.
biasanya berupa roda gigi, sabuk, dan sproket atau kombinasi keduanya. Lalu yang ketiga, alat penggerak yaitu roda, roda rantai, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, alat pengendali yaitu berupa kemudi, kopling, rem, dan lain-lain. Dan yang kelima, alat yang bekerja yaitu implemen atau trailer yang ditarik. Dalam aplikasi dan variasi penggunaan traktor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah manfaat yang ingin dituju. Secara garis besar, manfaat penggunaan traktor adalah untuk menarik atau menggerakkan implemen. Secara rinci, manfaat penggunaan traktor tersebut yang pertama menarik dan menggerakkan alat pengolah tanah, yang kedua menarik mesin penanam atau transplanter, yang ketiga menarik mesin pemupuk, yang keempat menarik mesin penyemprot, boom sprayer, dan lain-lainnya, yang kelima menarik trailer, dan yang terakhir dapat juga penggerak mesin lainnya. Alat dan mesin agroindustri yang kedua yaitu mengenai mesin pengolah tanah. Dalam bidang pertanian, kegiatan pengolahan tanah biasa disebut juga dengan istilah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yaitu semua pekerjaan pendahuluan yang berkenaan dengan tanah, dan kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan lahan dalam keadaan sebaik-baiknya guna pertumbuhan tanaman sampai pada keadaan siap ditanami. Semua proses ini dilakukan sebelum proses tanam. Sebagai awal kegiatan budidaya pertanian, sebelum kegiatan lainnya dilakukan, kegiatan pengolahan lahan perlu diupayakan secara efektif dan efisien, karena menyangkut kualitas hasil dan ketepatan waktu pengolahan lahan. Pengolahan lahan umumnya masih didominasi oleh penggunaan cangkul, oleh tenaga manusia, dan alat bajak yang ditarik oleh tenaga ternak. Namun dengan penggunaan tenaga manusia dan ternak akan mengakibatkan produksi pertanian rendah dan memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga mekanis seperti traktor, terutama sebagai sumber tenaga penarik bajak dan alat pengolah lahan pertanian lainnya. Sesuai dengan macam dan cara pengolahan tanah yang telah diterangkan tersebut, secara garis besar, alat dan mesin pengolahan tanah juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, alat dan mesin pengolahan tanah pertama atau primary tillage equipment, di mana alat ini digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah seperti memotong, memecah, dan membalikkan tanah. Peralatan pengolahan tanah ini biasanya berupa bajak. Sedangkan alat dan mesin yang kedua yaitu alat dan mesin pengolahan tanah kedua atau secondary tillage equipment, di mana alat ini digunakan untuk melakukan pengolahan tanah kedua, biasanya berupa garu dan dengan segala jenisnya. Ada beberapa macam alat-alat pengolahan tanah pertama yang biasa digunakan, yaitu bajak singkal, bajak piring, bajak pisau berputar, bajak chisel, dan bajak subsoil. Gambar dari masing-masing bajak tersebut tersaji pada slide ini. Selanjutnya, pengolahan lahan kedua dilakukan setelah pembajakan. Dengan pengolahan lahan kedua, tanah menjadi gembur dan rata. Tata air diperbaiki
Sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu dihancurkan dan dicampur dengan lapisan tanah atas. Pada pengolahan lahan kedua, terkadang diberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah, dan mungkin juga dibuat guludan atau alur untuk pertanaman. Sama halnya dengan bajak, alat pengolahan lahan kedua juga diletakkan di belakang traktor dan di antara traktor serta operator. Alat pengolahan lahan kedua yang menggunakan daya traktor, diantaranya yang pertama yaitu garu. Secara umum, tujuan penggunaan garu adalah untuk mempersiapkan persemaian dengan baik, lalu membantu memecahkan bongkahan tanah, juga membantu dalam penghancuran tanah atau mencampur tanah secara menyeluruh, juga mengairasi tanah dan membunuh gulma, serta digunakan sebagian besar dalam kondisi tanah ringan. Terkadang digunakan juga untuk menutupi benih setelah penebaran. Alat yang kedua yaitu penggulut. Alat ini digunakan untuk membuat alur atau bedengan. Alat yang ketiga yaitu perata dan penggembur. Alat ini menyerupai piring-piring atau roda-roda yang disusun rapat pada satu as. Piringannya dapat tajam atau bergerigi, yang digunakan untuk penyelesaian dari proses pengolahan tanah untuk persemaian. Alat dan mesin agroindustri yang selanjutnya yaitu terkait dengan alat dan mesin penanam serta perawatan tanaman. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perkecambahan serta pertumbuhan biji yang baik. Alat dan mesin penanam yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mesin penanam biji-bijian. Mesin ini berfungsi untuk meletakkan benih berupa biji-bijian seperti biji kedelai, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya. Biji yang akan ditanam pada kedalaman tertentu dengan keseragaman yang relatif tinggi. Beberapa sifat fisik benih yang dapat mempengaruhi mesin tanam biji-bijian ini yaitu ukuran, bentuk, keseragaman bentuk dan ukuran, densitas persatuan volume, serta ketahanan terhadap tekanan dan gesekan. Contoh mesin ini yaitu alat tugal. Prinsip kerja tugal semi mekanis ini yaitu apabila ujung tugal ditancapkan atau dimasukkan ke dalam tanah, maka tekanan ini akan menyebabkan terbukanya mekanisme pengatur pengeluaran benih, sehingga dengan sendirinya benih-benih akan jatuh ke dalam tanah. Gambar alat tugal ini seperti pada slide ini. Alat dan mesin penanam yang kedua yaitu mesin penanam padi atau rice transplanter. Alat ini merupakan suatu alat tanam padi yang masih baru bagi petani Indonesia dalam penggunaannya. Berbeda dengan negara-negara maju yang sudah tidak asing dengan alat ini. Karena jumlah tenaga kerja semakin terbatas, untuk mengimbangi hal tersebut dibuatlah alat tanam agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini hal yang sama sudah mulai dirasakan oleh petani kita. Tenaga-tenaga petani muda sudah mulai beralih profesi mencari pekerjaan lain, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian mulai menurun.
Alat transplanter ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk melakukan penanaman benih padi di lahan sawah. Dengan hadirnya teknologi ini diharapkan dapat mempercepat laju peningkatan produksi padi untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk yang kian meningkat, sehingga kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi bagi masyarakat kita. Contoh gambar mesin penanam padi seperti pada slide ini. Selanjutnya, yaitu alat dan mesin perawatan tanaman, yaitu alat dan mesin yang terkait dengan pemupukan. Cara penempatan pupuk serta pemberian pupuk ke dalam tanah secara tepat merupakan hal yang sangat penting. Agar pupuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman dengan baik, pupuk harus berada dalam daerah perakaran. Pupuk tanaman dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Pupuk tersebut dapat diberikan melalui beberapa cara dengan menggunakan alat penyebar pupuk. Alat atau mesin penyebar pupuk mempunyai bentuk bermacam-macam. Konstruksi dari alat tersebut tergantung dari jenis pupuk yang akan diberikan. Pada prinsipnya, antara jenis alat penanam dan alat pemupuk terdapat beberapa persamaan dalam prinsip kerja. Persamaannya yaitu adanya pembuka alur, lalu mekanisme penjatuhan pupuk atau benih, lalu penutup alur serta tempat pupuk atau benih. Dengan demikian, untuk beberapa jenis alat pemupuk yang didorong tenaga manusia atau ditarik hewan atau traktor, prinsip kerjanya sama dengan alat penanaman. Alat dan mesin agroindustri yang selanjutnya yaitu terkait dengan alat dan mesin pemanenan. Panen merupakan salah satu kegiatan budidaya tanaman yang perlu mendapat perhatian khusus. Saat panen merupakan waktu yang kritis, karena untuk tanaman tertentu, apabila saat panen terlambat, maka kualitas maupun kuantitasnya akan menurun bahkan dapat rusak sama sekali. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan tujuan untuk menekan serendah mungkin masalah kehilangan produk yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya hasil produktivitas. Beberapa jenis alat dan mesin pemanen tersaji pada gambar berikut. Gambar ini juga merupakan salah satu contoh alat dan mesin pemanen.